Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita hari ini tentang asbabun nuzul, atau yang lebih familiar dalam bahasa Indonesia dikatakan dengan aspek historis terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita melihat Al-Quran itu secara utuh dalam perspektif asbabun nuzul atau aspek historis, maka akan ada dua kemungkinan. Maka akan ada dua kepastian, bukan kemungkinan ya, kepastian bahwa ada ayat Al-Quran itu yang memiliki atau yang dimulai dengan sebuah peristiwa, sebuah kejadian, baru kemudian dilanjutkan dengan turunnya ayat Al-Quran. Ada aspek yang kedua, kepastian yang kedua, bahwa turunnya ayat Al-Quran tersebut tidak didasari oleh sebuah peristiwa yang mengiringi. Dalam hal ini diistilahkan dengan ibtidai dan sababi. Ibtidai dan sababi. Materi ini sudah saya share di e-learning ya. Silakan lihat e-learning masing-masing. Ibtidai dan sababi. Kalau ibtidai, malam yataqaddam nuzuluhu sababun yaqtadihu. Yang tidak didahului turunnya sebuah sebab, sebuah peristiwa yang mengiringi. Jadi banyak di antara ayat-ayat Al-Quran itu yang memang tidak memiliki satu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya banyak sekali di dalam ayat Al-Quran. Seperti wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Surah At-Taubah ayat 75. Ada yang diistilahkan dengan sababi. Ma taqaddama nuzuluhu sababun yaqtadihi. Ada peristiwa-peristiwa yang mendahului terhadap turunnya ayat tersebut. Peristiwa tersebut macam-macam. Ada kalanya pertanyaan berupa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ketika mereka bertanya tentang ahillah, maka jawablah, itu merupakan waktu-waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan ibadah haji. Atau kadang-kadang peristiwa itu merupakan satu kejadian yang membutuhkan penjelasan lebih jauh. Yang membutuhkan penjelasan lebih luas. Contohnya,
Di dalam surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka akan menjawab bahwa kami hanya bergurau saja. Hanya main-main saja. Siapa mereka yang bertanya, siapa mereka yang menjawab, itu membutuhkan penjelasan yang lebih jauh. Siapa mereka yang menanyakan, siapa yang mengatakan main-main, itu menjelaskan, itu membutuhkan penjelasan yang lebih luas. Oleh karena itu, maka mesti merujuk kepada asbab an-nuzul atau aspek historis. Aspek historis atau asbabun nuzul menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk, deh. Mereka yang mengatakan nal'ab itu hanya main-main saja. Hanya main-main saja. Mereka itu pernah berucap, ma ra'aina mithlu ma qurra'ina, mithlu qurra'ina. Haula'i arghabu butunan wala akdzibu alsinan wala ajbanu indal liqa. Ini bulian mereka itu ini. Kami tidak melihat dalam sebuah majelis mereka-mereka yang lebih senang terhadap perut besar, ya, arghabu butunan. Lalu lisannya yang sangat pendusta. Lalu sangat pengecut ketika ketemu. Sindiran, kan? Sarkastik bahasa kitanya sekarang. Ya. Waalaikumsalam. Sindiran yang mengarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sindiran ini kemudian disampaikan kepada Nabi. Dikonfirmasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang mengucapkan tadi. Apa maksudnya Anda menyindir begini? Siapa yang Anda maksud? Siapa yang Anda katakan dalam sindiran ini? Lalu mereka menjawab seperti yang disebutkan oleh ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau mereka bertanya, kalau mereka ditanyakan tentang apa yang mereka ucapkan, mereka hanya mengatakan, kami hanya main-main saja. Lalu hal tersebut dikonter oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan ayat-ayat Tuhan kalian, dengan Allah, Rasulnya, dan juga ayat Allah kalian semua main-main? Apakah kalian membuli Allah, Rasulnya, dan juga ayat-ayatnya? Nah, begitu kira-kira. Kadang-kadang sababi tadi, poin yang ketiga adalah sebuah perbuatan yang membutuhkan penjelasan hukum. Ya. Bahwa ada sebuah peristiwa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, lalu kemudian sahabat tersebut membutuhkan penjelasan hukum lebih jauh. Contohnya, di dalam surah Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah telah mendengar
perdebatanmu tentang suaminya. Dan kemudian juga syakwa, komplain terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar tahawurakuma, dialog kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi siapa yang komplain kepada Allah? Siapa yang mujadalah, yang berdebat, siapa lawan debat terhadap sebuah peristiwa, maka ini kemudian membutuhkan penjelasan hukum lebih jauh. Karena hal ini kebetulan terkait dengan hukum. Jadi ada seorang sahabat perempuan, sahabati, yang bernama Khawlah binti Sa'labah, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, suamiku telah menziharku." Apa zihar itu, Dek? Ada yang bisa menjawab di kelas ini? Menyamakan seorang istri. Ada yang bisa menjawab? Menyamakan seorang istri dengan sesuatu yang haram bagi si suami, seperti anti kadhri ummi. Ya, menyerupakan seorang istri dengan mahram sebenarnya, ya. Atau seseorang yang haram dinikahi oleh suami. Jadi zihar itu merupakan bentuk lain dari perceraian di zaman pra-Islam. Ternyata suami si Khawlah itu sudah menzihar si Khawlah binti Sa'labah. Lalu ternyata setelah mengucapkan, si suaminya si Khawlah itu menyesal dan ingin kembali kepada istrinya. Apa yang terjadi? Si Khawlah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya telah menzihar saya." Lalu dijawab oleh Nabi, "Iya, kalau begitu kalian harus dipasah." Pasah, ya. Hidupnya terpisah. Lalu si Khawlah mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau hidup kami terpisah, anak-anak bagaimana? Kalau hidup dengan ayahnya, mereka tidak mendapatkan kasih sayang atau tidak terurus oleh ibunya. Tapi kalau mereka ikut dengan ibunya, maka anak-anak ini tidak mendapatkan asupan yang cukup, belanja yang cukup dari bapaknya." Nabi tidak bergeming dengan keputusan itu. "Iya, kalian harus dipasah," kata Nabi SAW. Sehingga mendengar hal itu, si Khawlah itu kaget, ya. Masa Islam rahmatan lil alamin seperti ini solusinya? Begitu kira-kira, kan? Lalu komplain kepada Allah dengan mengatakan begini. Lalu turunlah surah Al-Mujadalah ini. Pada sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Artinya ayat ini merupakan penjelas terhadap sebuah peristiwa hukum terkait dengan hukum zihar. Lalu
ayat ini kemudian disambung dengan ayat yang menjelaskan kifarat zihar tersebut. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kan? Kalau tidak sanggup baru memberi makan 60 orang miskin. Kalau tidak sanggup, memerdekakan seorang hamba. Baru kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, ya memberi makan 60 orang miskin. Lalu ketika disampaikan kifarat zihar atau jawaban terhadap problematikanya sekolah, apa kata sekolah? Ya Rasulullah, kami tidak memiliki sahaya. Kami belum menjadi orang yang cukup yang berkecukupan untuk bisa membeli seorang hamba sahaya. Kalau begitu kata Nabi, puasalah 2 bulan berturut-turut agar kifarat zihar itu, dosa zihar itu terangkat. Lalu dijawab lagi oleh sekolah, ya Rasulullah, suami saya itu ini adalah sudah renta, tidak sanggup lagi untuk melakukan puasa. Kalau begitu 60, berilah 60 orang makan fakir miskin, kata Nabi kepada sekolah. Lalu dijawab oleh sekolah, ya Rasulullah, kamilah yang paling miskin di RT itu. Nggak ada lagi yang lebih miskin dari kami di kelurahan itu. Lagian kami juga tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Mendengar itu, lalu Nabi kemudian ketawa melihat kompleksitas dari jawaban sekolah. Lalu beliau masuk ke rumahnya mengambil beberapa kurma. Lalu Nabi mengatakan kepada sekolah, ambil ini dan pergi sedekahkan. Dan dengan kemudian, maka peristiwa sekolah inilah yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Mujadalah. Sababi. Oleh karena itu, melalui paparan yang saya sampaikan, bisa kita pahami kalau asbabun nuzul itu merupakan aspek historis. Asbabun nuzul itu merupakan aspek historis terhadap turunnya beberapa ayat Al-Quran yang diklasifikasi dalam beberapa kategori. Oleh karena itu, kalau kita mendefinisikan asbabun nuzul atau aspek historis itu, maka saya temukan definisi yang lebih simpel, yang paling simpel. Yaitu ma nazalal Qur'anu bi sya'nihi waqta wuqu'ihi. Ayat Al-Qur'an yang diturunkan sesaat setelah terjadi. Namun sesaat itu ada yang langsung, hanya kisaran beberapa detik, sebagaimana manusia berinteraksi atau lagi berkomunikasi. Jawaban dan juga pertanyaan seperti itu kira-kira yang tersampaikan. Kadang-kadang ada juga ayat Al-Quran itu yang tidak langsung turun setelah peristiwa tersebut. Ada yang mengatakan Quran surah An-Nur yang membuat hukum terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang dikenal dengan peristiwa Ifki, itu ayatnya itu turun setelah 15 sampai 17 hari. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17 hari. Barulah ayat itu turun untuk membersihkan. Namun
peristiwa-peristiwa tersebut, al-hadisah, itu bisa diklasifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah kejadian ketika turunnya ayat Al-Quran dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk jawaban, statement yang membutuhkan jawaban. Lalu muncullah kemudian ayat-ayat Al-Quran itu yang menjelaskan atau yang bisa menjawab terhadap peristiwa itu. Lalu peristiwa tersebut kadang-kadang bukan cuma dari sahabat ya. Peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat itu kadang-kadang dari Nabi. Contohnya Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi di saat musyrik Makkah. Pemuka-pemuka Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, Suhail bin Amr, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, alimni bima 'allamaka Allah." Ajarilah aku terhadap sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Lalu Nabi kemudian tidak menjawab dan kembali fokus kepada orang-orang musyrik Makkah itu. Oleh karena itu kemudian turunlah ayat yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh Nabi itu. Surahnya itu yakin saya adik-adik semua udah hafal. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika. Halo? Masih ada? Masih Ustaz. Iya. Ustaz, siap-siap. Masih lanjut ini? Nggih, Ustaz. Nggih. Ya. Saya lanjutlah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermasam muka dan memalingkan wajah ia ketika ditemui oleh seorang yang a'ma, yaitu seorang yang tunanetra. Sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdullah bin Ummi Maktum, beliau selalu menyapa Abdullah bin Ummi Maktum dengan fihi Rabbi. Lalu kadang-kadang peristiwa itu muncul dikarenakan oleh banyak orang sahabat. Mengapa? Contohnya, seperti sekumpulan atau beberapa orang sahabat itu masih suka datang ke upacara-upacara keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Karena mereka masih memiliki hubungan kekeluargaan, kekerabatan, maupun hubungan aliansi ya, atau persekutuan. Nah, dalam hal ini yang ditegur oleh Allah itu adalah menghadiri acara-acara ritual-ritual ibadah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu. Seperti apa ritualnya, itu sudah saya sampaikan dalam pertemuan pertama. Orang-orang musyrik Makkah itu ternak mengatasnamakan unta, kan? Mengatasnamakan berhala demi Lata dan Uzza. Ya. Menyembelih hewan ternak yang lain juga seperti itu. Mereka mengkhususkan
ternak-ternak mereka kepada beberapa orang yang mereka anggap suci, ya, dan lain-lain. Karena kelakuan dari sebagian sahabat ini yang mengadopsi, mengakumulasi persekutuan atau aliansi dan juga persaudaraan dalam hal ritual-ritual ibadah, maka kemudian turunlah ayat yang menegur apa yang sahabat lakukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdau min anfusihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati la in kuntum taqilun. Namun kadang-kadang peristiwa itu muncul dari kalangan orang-orang musyrik. Dari beberapa personal. Contohnya Abu Lahab, ya. Saking sukanya membuli, menyakiti Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab dan istrinya. Sampai turun ayat Al-Qur'an, Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla naran dzata lahaba wa imra'atuhu hammalatal hataba fi jidha habbalum mim masad. Jadi ada ayat yang mengakomodasi, mempublish nama-nama orang yang benar-benar durhaka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyakiti Nabi, ya seperti Abu Lahab dan istrinya. Ada kadang-kadang secara personal, contohnya Abu Bakar ketika berada di gua Tur bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Surah Taubah juga kalau nggak salah, cerita tentang Isra Mi'raj. Yang ingin saya sampaikan adalah peristiwa itu kadang-kadang yang melatar belakangi turunnya ayat itu kadang-kadang dari Nabi, kadang-kadang dari sekelompok orang-orang, sekelompok sahabat, kadang-kadang dari orang musyrik, dari orang munafik, dari individu-individu orang munafik. Apakah kemudian mutlak sebuah peristiwa muncul lalu muncul ayat Al-Quran yang menjelaskan terhadap peristiwa itu? Tidak. Ada saatnya cepat. Ada saatnya lama. Yang saat cepat itu contohnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bin Ummi Mas'ud, seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ummi Mas'ud, berpapasanlah dengan seorang Yahudi. Yahudi itu bertanya, ya Abul Qasim, marruh, itu pertanyaan dari Yahudi itu. Mereka memanggil Nabi dengan kunyahnya karena mereka tidak mengakui Nabi. Apa itu ruh? Kata si Yahudi. Lalu Nabi terdiam sebentar, kemudian menjawab, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Ketika mereka bertanya tentang ruh, maka jawablah bahwa ruh itu merupakan urusan Tuhanku. Fokus kita di dalam cerita hadis ini, ada pertanyaan, ada jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Hanya sekian detik, ya, hanya sekian detik. Lalu peristiwa itu kemudian hanya
sekian per sekian detik. Ibarat orang yang lagi ngobrol, ada jawaban, ada pertanyaan, ada jawaban, ada pertanyaan. Itu kan sangat sangat lumrah dalam sebuah situasi. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak mesti. Contohnya ayat cerita tentang surah Al-Ifki itu, wala takunna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allahu wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi la qaraba min hada rasyada. Ayat ini dalam sebuah riwayat dikatakan sebagai hadis yang ketiga turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngantuk kali saya dek. Saya kira itu saja dulu ya pertemuan kita. Silakan lihat materi ini, pelajari selebihnya di e-learning masing-masing. Materi ini sudah saya kirimkan ke e-learning. Semoga sehat walafiat ya. Amin, amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Halo. Halo. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz.